intinya kemah bakti. Iya, wilayah gudeg tapi bakti masyarakat intinya. Terus kami kan biasanya yang ikut budaya nek PTM mesti saya mengundang dari apa itu Saka saya undang untuk mensosial itu boleh nggak misalnya? Boleh. Di bagian mana? Di kemahnya atau di bagian tadi? Di bagian kemahnya sebetulnya kalau bisa itu sebelum kemah. Oh iya, berarti di dari tadi ya? Iya, Oh, yang Senin Selasa Rabu Kamis itu Oh, siap. penjelasan semua program gugus depan Kak Slamet, penjelasan dari sana, penjelasan narkoba, undang polisi boleh atau tidak boleh di situ karena Kak Slamet besok di dalam lomba kuartil yang kayak kemarin itu dibutuhkan MOU. Ada MOU dengan Polsek memberikan materi tentang lalu lintas dan narkoba. Semuanya disampaikan ini terus di dalam kemah bakti itu Kak Slamet sudah merencanakan dulu masjidnya SMK mau dirapikan, dicat, mau dibersihkan. Yang dibersihkan mana? Komplek SMK dulu, komplek lapangannya akan dirapikan, dibersihkan mana? Komplek itu dulu. Terus nanti Kak Slamet akan melangkah kemana? Nanti kan tidak di situ toh. Karena perkemahan Wirakarya itu Kak Slamet itu kemahnya itu tidak apa namanya tidak di lapangan rock. Setelah anak kemah di lapangan satu malam, kan harus ada jalan malam ini, ya kan? Besok itu berpindah Kak. Besok berpindah, ya kan? Berpindah itu, setelah berpindah itu tendanya perlengkapannya yang bisa dibawa di bawah. Tapi di sana Kak Slamet nanti jangan kemah. Ya, balik lagi. Bukan. Di sana itu nginep, tapi di rumah penduduk Kak Slamet sudah cari komplek mana yang akan digunakan untuk bakti. Dari Ciporos akan berjalan ke Tayem. Di Tayem itu Kak Slamet sudah nyewa. Ada berapa regu? Ada 50, berarti 50 rumah. Kan di sana bakti. Nah, di sana bakti. Bakti di lingkungan sana. Ya. Nah, di sana anak itu nginepnya di rumah-rumahnya orang itu. Setiap rumah diberi uang ganti kebersihan. 100.000 atau berapa sampaikan bahwa kami akan mensosialisasikan SMK Negeri Karangpujung, sekaligus kami akan melatih peserta didik kami ingin homestay, jadi kemah tapi orang ada tenda. Nah dari Tayem sehari kan, terus mau pindah kemana nih Kak? Berjalan lagi ya. Di sana sudah disiapkan musola mana yang akan dibersihkan, masjid mana yang akan dibersihkan, lingkungan apa yang akan dibakti. Itu sudah disurvei dulu. Sudah disurvei dulu. Nginep lagi. Anggaran bos keluar untuk apa? Untuk homestay itu boleh kan? Nggak apa-apa. Jadi nggak khawatir nanti anggarannya bagaimana. Bisa dengan itu. Atau anggaran dari anak iuran pramuka boleh lah Pak. Digunakan homestay. Terus Pak, itu udah ke Jumat lah ya? Sudah. Ini kan berarti Kamis ya, masih kemah. Jumat kemah. Sabtu pindah. Geser ya. Di mana? Ya. Bakti kan? Bakti. Terus Minggunya berarti kan kalau pindahnya akan sekali tidak apa-apa. Minggunya pulang balik. Mendirikan tenda lagi. Ya kan? Setelah tenda didirikan di situ, kemudian Kak Slamet nanti bisa membuat program baru di situ. Programnya akan lomba, akan bermain, jadi tidak setelah mereka capek bakti di refresh. Ada lomba apa, lomba karaoke, lomba memasak, lomba apa. Itu pada perkemahan hari Minggu ketika dia balik ke lapangan lagi mendirikan tenda, acaranya lomba-lomba, sore penutupan. Oke, intinya nggak harus yang itu satu minggu gitu ya Pak? Kalau mau mengadakan boleh. Tidak apa-apa. Oke. Terus kan tadi sudah kemah bakti. Kalau bakti di lapangan belum selesai Pak Slamet bisa diadakan bakti. Bakti tidak harus bekerja. Kalau memang di situ Kak Slamet bisa mengumpulkan sembako dibaktikan kepada masyarakat boleh. Mengundang masyarakat terus yang diberi kupon sembako boleh. Itu namanya bakti. Terus akan memberikan kepada anak yatim pun boleh. Karena situasi pandemi barangkali besok belum
boleh ya kan, acara rame-rame tidak boleh, api unggun kan tidak. Sebetulnya kalau bisa ada api unggun mungkin ada kembang api setiap regu satu, begitu ramenya yang ini setel sudah setengah tinggal sana tinggal terus. Jadi ya rame tapi kan sementara kegiatan ya. Sementara kegiatan rame-rame kan lagi tinggal. Ini saya memberikan gambaran untuk sampai dengan saat-saat kapan lah pelajaran untuk kapan pun ini ilmu yang benar ya. Iya, ilmu yang benar. Nah, setelah begitu Kak, besoknya tinggal upacara pindah. Intinya sama kayak tadi yang tamu ambalan itu sama, hanya tidak harus di depan gerbang. Di lapangan dibatasi dengan tambang. Itu udah ada petunjuknya nanti ya Pak? Ada petunjuk di Kuarnasnya. Ya. Oke. Di lapangan itu boleh Kak Slamet bentangkan tambang dari sana, dibatasi. Sini anak-anak penegak yang banyak, sini anak penggalang yang tadi mengadakan perkemahan yang awal itu. Dari sini meloncat melewati tambang itu, terus acara penyerahannya juga sama mirip, ingin berlatih bergabung bersama, terus latihan bareng. Di hari Minggu itu berarti yang pramuka lama itu juga hadir, pramuka yang baru juga hadir untuk melaksanakan upacara penutupan perkemahan ya. Itu ada di situ. Nah, itu latihan bareng. Dibarengakan, dikembulakan latihan, kemudian bersama-sama Kak Slamet kembali dikumpulkan, namanya mulai dari jam 3 namanya atau jam setengah 2 atau jam 2, kumpulkan di lapangan pada saat hari Minggu itu selesai, latihan bareng. Caranya bagaimana? Membuat berbaur, membuat sangga yang sama. Maka kayak tadi yang lahir tanggal 1, baik yang lama maupun yang baru berkumpul kan akan ketemu. Nah, inilah sudah membaur. Intinya begitu. Penerimaan tamu ambalan atau pindah golongan hanya begitu. Hanya rangkaian kegiatannya. Kalau diawali dari sistem blok itu berarti dari awal Kak Slamet adalah pengenalan penerimaan tamu dulu, kemudian pengenalan, kenalkan sampai pengenalan saka, pengenalan apa LKBB, dilatih kedisiplinan, dilatih silahkan. Yang penting tidak dengan kekerasan. Terus kegiatan kemahnya tidak harus kemah pergi kemana kemah tidak, tapi kemah di suatu tempat yang monggo, di mana boleh. Kemudian biar itu nanti mengisi poin SKU-nya itu sudah benar, maka diadakan perjalanan malam. Perjalanan malam itu tidak harus 1 hari 1 malam, yang penting namanya perjalanan malam. Kalau setarnya itu adalah ngasar, diperkirakan maghrib itu ada di komplek masjidnya. Diperkirakan jam 9 malam apa jam 10 apa jam 9 anak sudah sampai di homestay. Pagi hari istirahat, pagi hari kerja bakti, pulang lagi malam. Itu perjalanan malam. Jadi perjalanan malam itu tidak 1 malam penuh sampai pagi jam enggak. Pokoknya yang penting tapi sok salah mengartikan, sok terlalu berlebihan, gitu loh. Sok berlebihan, sok salah mengartikan. Biar wah pramukanya ini enggak. Pramuka yang benar adalah arah pembentukan. Pramuka yang berhasil adalah anak didiknya itu baik sesuai dengan satya dan dharma pramuka, bukan mutunya ditentukan dengan beratnya latihan, bukan dengan beratnya latihan. Tapi kalau lomba boleh Kak Slamet. Lomba LKBB dengan berbagai faktor kesulitan yang sangat sulit boleh. Oh itu lomba, tapi kalau latihan tidak demikian. Kalau lomba cinta pecinta alam, susur hutan, ya kan? Apa itu boleh dengan
rintangan boleh, tidak masalah, yang penting sudah diperhitungkan, anak tidak tersesat, tujuannya jelas boleh, tidak masalah. Tapi kalau dalam kategori latihan kepramukaan ya seperti itu. Ini sampai dengan, nah ini pada saat itu ini sudah selesai Pak, sudah selesai, sudah membaur ya. Minggu berikutnya mereka itu sudah latihan pramuka. Nah, dalam latihan itu kalau kami kan dulu ke arah SKU. Nah ini yang benar kan? Iya, SKU. Nah, terus berikutnya latihan rutin. Latihan rutin di sana setia membayar iuran kepada bisnis depan. Itu betul-betul dibuktikan setiap latihan itu membayar. Jadi kalau 1 bulan 5.000 dibayar sekali 1 bulan tidak benar. Yang benar itu setiap bulan, setiap berangkat latihan bayar 1.000. Kami sudah iya, itu yang bagus, sudah berjalan, itu yang benar. Terus uang itu dikelola, uang itulah yang dikelola oleh Gudeg. Nah kemudian uang bantuan dari sekolah kan ada dari anggaran kos, anggaran apa. Nah itu yang digunakan untuk kegiatan, hitung-hitung kegiatan besar, hitung-hitung kegiatan besar. Terus dalam latihan rutin mengarah kepada apa namanya? Mengarah kepada ini, kepada SKU. Yang pertama kali ditanyakan oleh Kak Slamet adalah satu, siapa yang di SMP-nya menjadi pramuka Garuda? Diambil dulu. Sehingga untuk melanjutkan menjadi pramuka Garudanya sudah gampang karena mereka sudah tahu. Itu disisihkan. Oh ya ini pramuka Garuda, pramuka Garuda. Nah ini Kak Slamet sudah pembina mengarah ke sana. Tapi sebelum laksana belum bisa menjadi pramuka Garuda penegak. Tapi kan Pak Kak Slamet sudah tahu potensinya anak. Nah, di dalam menguji SKU itu kita tidak usah terlalu bertele-tele Kak Slamet. Ketika Kak Slamet petugas upacara, kamu sebagai dirjen besok siap. Sudah. Ketika dia sudah upacara dari dirjen, itu sudah diuji di depan umum. Di depan ambil SKU-nya. Itu. Jadi gampang. Pembaca doa. Jadi dia sudah bidang mana tanda tangannya yang ada toleransi sama SKU itu. Jadi mereka yang melakukan. Jadi jangan sampai anak yang betul-betul menonjol dalam kepemimpinan menjadi leader di segalanya, SKU-nya malah jeblok. Karena ujian yang diterapkan oleh pembinanya ini tidak pernah lulus, dia malas menghafal masih ini lah. Karena jenengan masih pakai teori lama, ujian itu menghafal ini 3. Hafalkan ini enggak. Kita lihat potensi anak. Kemudian coba saya pengen loh SMK ini menjadi baik. Setiap tangga coba membuat pot gantung ya. Saya tahunya ada pot gantung itu besok dirawat yang bagus, yang rapi. Setiap tangga silakan. Dua-dua aja lah, satu sangga dua. Setelah dapat gantung rapi subur, panggil aja. Kamu sudah bisa mendapatkan TKK berkebun. Jadi kamu tuh udah cepet. TKK berkebun. Walaupun potnya hanya 2, sangganya 8 orang tanda tangan semua. Diberi TKK semua. Kapan memberi TKK kepada anak? Setiap latihan. Teman-teman, ini kakak akan memberikan suatu hadiah. Teman kita sudah lolos berkebun, itu sudah menanam bunga, sudah ada di depan kelas yang sangat indah, maka akan saya berikan tanda kecakapan khusus TKK berkebun. Besok ditempelkan di baju ya, besok ditempelkan di anu. Ini akan memancing yang lain kan. Kepada ada yang lain, manakala kepengin silakan. Jadi TKK berapa? Mana yang STM atau SMK itu kan banyak kerajinan yang bisa dibuat dari barang-barang besar. TKK beri sebanyak-banyak. Yang penting ada bukti fisiknya. Foto bukti fisik. TKK atas nama siapa? Foto bukti fisik. Foto bukti tumpuk oleh Kak Slamet. Persangga suruh mengumpulkan sendiri. Ketika lomba gudeg, bukti itulah yang akan dilihat.
Kamu nggak perlu bicara. Kami tidak bisa bicara apa-apa kakak-kakak sekalian, kepada Kak Yon, kepada Kak Budi, kepada yang lain maupun tim penilai. Adanya adalah data yang ada di meja, bukan dengan tulisannya seperti apa. Kami tidak bisa. Saya kan yang melihat kok. Tanpa jenengan bicara, sudah. Fisiknya ya Pak? Ya, sudah lah. Sekarang proses TKK sama sudah ada di situ. Sudah. Saya kan melihat. Oh iya TKK ada hasilnya. Oh iya ada. Sudah. Sekarang menilai kan nggak akan melihat detail 100 TKK di dalam kabel, walaupun dalam 10 di sana. Jadi kan berarti bisa mewakili. Ini gambarannya loh. Gambaran melatih yang benar. Jadi tidak bertele-tele. Terus ada yang bawa sepeda atau tidak? Ada Pak? Ya, yang bawa sepeda semuanya nanti ke lapangan. Saya sediakan di lapangan ada 6 sepeda. Ya. Nanti kita berlomba di lapangan, lomba sepeda, lomba keterampilan sepeda. Coba yang bisa menampilkan keterampilan sepeda silakan. Arep los tangan loro yang kena, arep berhenti. Silakan, yang penting berketerampilan sepeda, yang panjenengan bisa atraksi wis atraksi. Ana sing dijengatno, sudah. Beri TKK bersepeda lah, TKK bersepeda kan itu. Tingkat awalnya kan mereka mampu bersepeda selama sekian kilo. Tingkat keduanya kan terampil. Yang namanya terampil itu kan berdasarkan pengamatan kita. Seperti apa dia terampil. Coba memboncengkan teman bersepeda. Siap. Sambil sepeda ini dituntun ya. Ya. Gonceng kancane kalau nuntun pit. Dia bisa jalan balik kan sudah betul-betul terampil. TKK utama bersepeda dan seterusnya. Tidak harus direncanakan oleh Kak Muhammad. Tiba-tiba saja. Ada yang bawa sepeda? Ada. Ini sudah membuat kreativitas lebih banyak. Nanti saya akan begini. Saya kalau melatih kan begitu. Kalau melatih KML kan begitu. Enggak pernah ada yang dari rumah mempersiapkan ini, enggak. Saya nanti cari batu. Saya nanti cari ini Pak Budi dengan reaksinya Pak Budi. Mereka kan enggak taplak. Kadang-kadang kan teman-teman pelatih kan sudah saking inteleknya boleh sini Pak Budi taplak. Latihan keseimbangan. Tengahnya diberi gelas air 1 gelas. Taplaknya dijarang. Mau papat pun naik pun boleh taplak. Gelasnya jangan sampai tumpah. Apakah bisa kalau mereka kompak dan pelan-pelan? Pindahkan ke sana. Kan nggak pakai modal, dan pelatih itu kayak saya, kayak mereka yang sudah senior itu nggak kebingungan mengeluarkan ide gagasan untuk permainan maka kan banyak. Nah pramuka kan juga seperti itu. Itu menjadi konsep pelatihan panjang. Apalagi SMK Pak, yang namanya SMK, aduh, Kak Wafi, SMK 2 Cilacap, itu Kak Wafi juga bingung kemana. Merangkai listrik keterampilan, mengapa tidak? Nah, dia praktek susah-susah, solder apa kurang di TKK. Kan gitu, karena wakil usianya di bawah saya kan boleh ngomongin keperak banget. Aku jadi pembina orang muda banget tuh. Praktek seperti itu. Sudah jelas dia bisa bikin apa? Sudah jelas dia bisa memperbaiki sepeda motor. Nah, kalau di TKK, beri dong. SMK kan gun praktek, beri sebanyak-banyaknya sehingga percepatan pramuka Garuda itu beli. SMK negeri Karangpucung nanti setelah saya briefing kayak gini terus, dengan saya beri malah pramuka Garuda nih banyak sekali. Ada dasarnya. Pas dia menghasilkan lagi besok praktek sepeda motor, ya praktek sepeda motor. Jangan pakai merek, jangan pakai merek sekali-kali. Pakai kaos identitas pramuka. Besok prakteknya pakai identitas pramuka. Padahal kan itu pelajaran, mata pelajaran umum. Ya kan? Tapi karena mereka itu prakteknya pakai identitas pramuka, dipoto oleh Kak Selamat, ditampilkan dalam bukti TKK. Bukti kita itu kan butuh buktinya ini ada proses. Prosesnya anak sedang berlatih. Hasilnya ada. Anak dites bisa. Apa sih yang akan kita cari? Saya selalu penilai ya. Itu mau begitu.
Jadi semua mata pelajaran penelitian SMA, penelitian biologi, penelitian pangan. Kemarin kan begitu. Waktu saya mengadakan penelitian borak, gitu, penelitian borak. Udah kasih TKK. Saya paling jadi berdebat dengan saya pun nggak bakal menang. Nah, Anda itu kurikulum pramuka apa? Kurikulum pramuka SKU, syarat kecakapan umum. Yang namanya umum ini dijabarkan. Umum, ini umum. Dijabarkan. Penjabarannya berdasarkan panjenengan. Dasarnya apa? Satya dan Dharma pramuka. Satya itu Trisatya, Dharma itu 10 dasar Dharma. Sudah, saya bisa menerima. Yang penting tidak dengan menggunakan kekerasan dan melanggar aturan hukum. Sudah. Wah, Pak Slamet besok banyak sekali kan. Terus tingkat itu kan PKK ya. Kebiasaan kami dulu memang mereka bosan ketika dituntut yang tertulisnya itu loh, yang aturannya harus dari Purwa Madya itu Purwa baru lulus ke Madya gitu kan, yang tertulis dulu baru kemudian. Nah, itu berarti nggak terpakai. Enggak. Sekarang mereka bisa tertulis. Mereka bisa tertulis manakala dia sudah praktek. Sudah dipraktekkan? Sudah. Oke. Bisa. Oke. Saya minta kamu menulis langkah-langkahmu. Oh, dibaliklah ya. Baliklah. Oh iya. Oke. Ya kan? Bukan tertulis dulu baru melaksanakan. Dibalik. Praktek. Wah, ini hasilnya bagus, kamu membuat kok gantung. Oke. Bagus ini. Sekarang gini aja, ini hasilnya udah bagus. Coba kamu tulis langkah-langkahnya. Kamu tulis langkah-langkahnya membuat kok gantung. Nah, ini kan sudah menjadi satu, Pak. Dengan tidak langsung mereka kan sudah dapat Madya. Ya kan gitu. Nah, dapat utama bagaimana? Dapat utama dikembangkan. Coba dikembangkan lagi. Ini potnya ada mengloro lah. Semua anaknya terus dirawat pemain terus dengan dalam ini kreativitasnya yang gabungannya tidak hanya seperti ini. Umpamanya loh, ini berkebun umpamanya. Atau berkebun apotek hidup atau apa. Jadi kita jangan terpaku ke sana. Seperti kemarin saya sampaikan kepada panjenengan. Mengapa saya itu berani menjadi pelatih yang seperti ini? Karena saya pada waktu itu menjadi penegak pelaksana, saya itu begitu kagetnya. Saya itu nggak pakai pramuka, Pak. Ditelepon pada waktu itu masih pakai telepon berdering itu di SPG Negeri, mohon Di Sugianto untuk datang ke Dinas PDAM Kabupaten bertemu dengan Kak Nasim, Kak Salmono. Datang ke sana, di sana ada Kak ketua kwartatnya kepala dinas. Jadi tidak tahu maksudnya, tidak berpakaian pramuka atau tahu begini. Setelah itu saya diajak jalan-jalan. Di Jam Bakso dulu saya, Pak. Pak Nasim dan lain Jam Bakso. Setelah di Jam Bakso, Pak, saya dibawa ke rumah sakit umum. Di situ ada orang meninggal. Saya suruh nunggu di ruang tamu, sana di tempat tunggu. Pak Nasim pergi ke mana? Nggak tahunya pergi ke ruang jenazah. Ada jenazah? Ada ya. Saya suruh masuk. Kon melu ngedusi jenazah ini. Jadi merawat jenazah itu betul-betul. Kamu tadi juga merawat jenazah? Iya. Aman gede. Itu ujian pramuka. Maksudnya ujian apa? Ujian SKU. Besok tanda tangannya SKU. Merawat jenazah umum. Maka saya praktekkan ketika saya jadi pembina. Ketika layat, Pak Guru mau layat kamu juga. Kamu yang pakai motor ya, kalau ya pasal Pak Kayu, Pak Kayu tolong ini suruh bantu bungkus mengkawati ya Pak, bantu Kayu Pak, dia gerduk putih, enggak, kakunya tanda tangan, bisa merawat. Tapi kalau mereka ditanyai bagaimana cara merawat jenazah, coba ceritakan, coba tulis. Telepon dulu. Itu semuanya bisa, tapi kalau praktek langsung itu jadi saya semua praktek langsung Pak. Semua praktek langsung. Dan kamu bisa bikin kereta api apa ya? Model kereta api lah dari barang bekas. Nih, namanya tutup kaleng lo gawe. Gawe, terus mamane bunderane gawe padune kaleng ning dan
Bisa lah. Yang mirip-mirip kereta api lah, bisa. Bikin kan. Saya tidak tahu arahnya. RT diberi TK. Itu yang saya harapkan dari SMK Negeri Karangrejo itu muncul ide dan gagasan yang semacam itu. Oke Pak, tanya lagi. Bisa kalau selama ini kan karena kita mengikat wajibnya kelas 1 sampai Bantara, akhirnya kan perkemahan di akhir kan, di akhir setelah tulisan SKO 2 semester itu baru perkemahan Bantara. Sedangkan yang benar kan begitu lulus gitu kan. Nah, biar dua-duanya kena, artinya kita tetap mengikat yaitu dalam kewajibannya kelas 1 itu. Kira-kira nanti di akhir, tadi kan udah perkemahan PW-nya itu kan yang di awal, nah di akhir tahun kira-kira ada semacam misalnya bentuk kemah kayak gitu, ada lagi apa? Boleh persami aja ya? Perkemahan Sabtu Minggu. Nggak usah yang Enggak usah yang dikaitkan ya? Iya. Oke. Persami perkemahan Sabtu Minggu. Untuk menempuh persaminya, Pak Rahmat tidak usah terlalu jauh-jauh kemana-mana. Persami itu kan perkemahan yang santai lah, tidak usah membuat pagar, tidak usah membuat apa, yang penting anak membawa alat kemah. Temanya direncanakan di mana? Di Pangandaran boleh, berangkatnya bersepeda. Kemahnya dilaksanakan di mana? Di Patimuan boleh. Kemahnya di mana? Boleh. Kemahnya mau akan di Banyumas boleh. Berangkatnya mamanya mampu bersepeda. Kira-kira anak yang kuat bersepeda. Kalau yang tidak kuat tidak usah, yang bisa bersepeda dipanggil. Kemudian dia tersekaligus untuk pengisian SKK utama sepeda. Itu boleh. Jadi sekali gayung 340 terlampaui. Kemah di sana persami itu isinya apa Kak Yon? Isinya adalah itu tentang pembungkusan pengisian SKU dan SKK dalam perkemahan, tapi anak tidak terasa, Tidak sadar kalau dia tidak sadar, gitu. tidak sadar, karena itu dibungkus. Kak Selamat mau ke arah mana? SKU yang mana yang akan dibawa ke sana? Kalau ke Kori, ada kan lomba Kori. Ke Adan,